Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kata taat menunjukkan ada ketaklukan dan tunduk di sana. Jadi orang yang taat adalah orang yang tunduk untuk sesuatu hal. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudariku, manusia atau orang yang percaya itu harus hidup dalam ketaatan. Yang menjadi pertanyaannya adalah manusia atau orang yang percaya itu taat hanya kepada siapa? Taat hanya kepada Allah. Jadi sentralnya adalah Allah. Sentralnya adalah Allah. Jadi ketika dia melakukan, jikalau dia adalah seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan, ketika dia mengatakan dia taat, dia hanya taat kepada Allah. Tetapi representasi daripada ketaatan itu adalah bagaimana dia taat melakukan tanggung jawabnya dan bagaimana dia menjadi saudara bagi sesamanya. Bagaimana dia menunjukkan dia tunduk dan taat kepada Allah itu yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudariku, di saat-saat seperti ini atau di zaman seperti ini, kita diajarkan banyak hal tunduk atau taat kepada sesuatu. Memang kita diajarkan untuk taat kepada pemerintah, taat kepada menaati, contohnya yang peraturan-peraturan yang boleh disepakati bersama dan dirancangkan bersama, dan taat kepada secara khusus anak-anak, kepada orang tua. Anak-anak harus memiliki juga ketaatan kepada orang tua. Semua ketaatan-ketaatan yang dirancang, dibangun oleh dunia ini dengan apapun itu, dengan ketaatan apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, harus selalu senternya atau pusatnya adalah Allah. Kalau enggak Bapak Ibu, kalau tidak Bapak Ibu, kalau kita mengatakan saya taat kepada pemerintah, maka yang dilakukan ketika ada pemerintah di sana, maka saya akan taat. Ketika pemerintah tidak ada sana, saya tidak akan mengerjakannya dengan baik. Atau seorang bawahan kepada atasan atau seorang karyawan kepada pimpinannya, jikalau dia memahami ketaatannya hanya karena bosnya atau pimpinannya ada di sana, dia mengerjakan pekerjaannya baik-baik, itu tidak merupakan ketaatan, tetapi adalah kemunafikan, adalah hal yang tidak dapat dia lakukan dengan sepenuh hati. Maka penting sekali kita merubah mindset kita, taat ini adalah kepada Allah. Karena saya taat kepada Allah, maka saya sebagai karyawan mengerjakan pekerjaan saya baik-baik. Karena saya taat kepada Allah, maka saya melakukan pelayanan saya dengan tulus dan ikhlas. Karena saya taat kepada Allah, maka saya melakukan apa yang diperintahkan atau dinasehatkan orang tua. Jadi murni dia berasal dari diri karena ketaatannya adalah kepada Allah. Perenungannya adalah, dan juga pertanyaannya, mengapa semua senternya atau mengapa semua poinnya adalah kepada Allah? Benar sekali Bapak Ibu bahwa Allah lah yang menjadikan segala sesuatu, dan diantara sesama manusia itu pun harus mempertanggungjawabkan apa yang ada pada dia hanya kepada Allah. Maka ketika ada orang-orang di sekelilingmu mengatakan kita harus melakukan ini dan itu, kita harus tunduk kepada ini dan itu, maka jawablah Bapak Ibu, saya hanya tunduk dan taat kepada Allah. Maka ketika saya mengerjakan segala sesuatu, itu adalah tanggung jawab saya kepada Allah. Dan itu jugalah yang disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul itu kepada orang-orang yang mencibir mereka, karena mereka disarankan atau dikatakan supaya tunduk kepada manusia. Maka dikatakan di sana, kami hanya tunduk dan taat kepada Allah daripada kepada manusia, kata Petrus dan rasul-rasul itu.
Jadi tidak ada pemaksaan apapun di dalam ketaatan itu jikalau memang dia pertama sekali taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itulah yang membuat orang menjadi pribadi yang mengerjakan segala pekerjaannya dengan baik dan segala pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Maka di dalam hal ini karena ketaatan kepada Allah yang representasinya adalah dalam dunia ini Bapak Ibu, maka mari kita mengerjakan sepenuh hati sebagaimana untuk Tuhan bukan untuk manusia. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, katakanlah di dalam hidupmu ketaatanku kepada Allah dapat terwujud dengan kebaikan atau kehidupan lebih baik yang dapat saya kerjakan di dunia ini sebagaimana Tuhan menginginkannya. Jadi pemusatannya adalah kepada Allah dan hanya kepada Dialah kita dapat melakukan dengan baik dan dengan taat, dan otomatis ketika kita taat kepada Allah, kita akan berinteraksi sosial dengan baik kepada sesama. Orang yang taat kepada Allah, dia tidak akan songong, dia tidak akan sombong kepada sesamanya, tetapi orang yang taat kepada Allah, dia mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan pelayanannya, dan menjalani kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami makna daripada ketaatan itu yang adalah daripada Allah dan hanya kepadamu saja. Dan ketika kami mengerjakan pelayanan kami, pekerjaan kami di dunia ini, itu semua hendaknya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudari kami ini dalam setiap pekerjaan mereka, baik di instansi pemerintahan maupun swasta, maupun di dalam usaha-usaha mereka. Dan jikalaupun ada yang sekolah, kuliah, dan kerja Tuhan, Engkau kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau kiranya juga memberkati setiap pemerintah, setiap orang yang dapat diperintah dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan yang baik. Bahkan kepada pemerintah kami, baik di pusat bahkan di daerah-daerah Tuhan, bahkan di lingkungan-lingkungan kami, RT, RW, dan juga Tuhan dalam setiap pemerintahan Kau kiranya memberkati. Terima kasih Allah Bapa kami, dan juga kami berdoa juga buat pengerja-pengerja dan juga para yang bekerja pada saat ini. Tuhan kiranya berkati juga para hamba-hamba Tuhan, biar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.